Ketika ada pembelaan terhadap Rasulullah SAW saja, apakah kita bersatu? Gak usah lebih jauh. Nama Muhammad itu dicatut ya, yang kemudian diidentikan dengan minuman keras, poli gitu. Apakah umat Islam bersatu untuk membelanya? Banyak, tapi tidak akan memberikan kemanfaatan kepada agama Islam sendiri. Ada himbauan yang akan dimasukkan menjadi perda oleh Kota Bukit Tinggi. Sholat subuh diperintahkan wajib bagi laki-laki. Apa yang terjadi? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'amihi tabahu wa hadahu ila shiratin mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sallallahu. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kembali kita sama-sama bersyukur kepadanya, karena yang banyak itu adalah nikmat Allah, yang sedikit itu adalah rasa syukurnya. Ketika Allah menyebutkan kalimat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka tak akan pernah kita bisa menghitungnya. Selanjutnya sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan hari, tanggal, waktu yang kita alami dalam hal ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan tidak menjadi sebuah pemutus silaturahim kita. Yang hari ini berpuasa Arafah, kita doakan kepada Allah Ta'ala sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang dosanya diampuni. Dan yang meyakini besok untuk puasa Arafah, kita doakan yang sama juga, karena kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah. Terlepas dari semua itu, insya Allah besok kalau di sini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, tentu khatib akan menyampaikan banyak hal tentang hikmah di dalamnya. Maka dari Jumat ini kita fokus saja tentang kelebihan dan keutamaan serta kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang pribadi yang khalidan lillahi ta'ala, menjadi orang yang totalitas taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gambarkan sedikit tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia bergelar dengan Khalilullah. Bahkan beliau termasuk yang Nabi dan Rasul yang ulul azmi. Bahkan saking pentingnya bagi kita umat Islam, sholawat kita digandengkan dengan Nabi Ibrahim. Padahal ada 23 Nabi lain. Kenapa Nabi
Nabi Ibrahim yang kemudian disebutkan dalam selawat bersamaan dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Maka terbayanglah oleh kita betapa beliau menjadi seorang hamba Allah yang luar biasa. Bahkan nama di antara nama surat itu Ibrahim itu salah satu yang Allah cantumkan juga. Jadi sisi penting yang luar biasa. Maka kita fokuskan lagi bagaimana beliau membentuk kepribadian beliau menjadi seorang yang luar biasa. Dinukilkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu, kalau yang pernah ngaji di surau, kata inna itu kan disebut dengan harf taukid, huruf yang menguatkan akan ada berita setelah ini tentang sesuatu yang memang sangat luar biasa. Karena lagi-lagi kita sebutkan bahwa apapun yang tercantum dalam Al-Quran itu sesuatu yang pasti mengandung hikmah, kebenaran, dan keseriusan yang tak boleh la raiba fi. Ada keraguan-keraguan di dalamnya. Contoh sederhana saja Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidur itu Allah nukilkan dalam Al-Quran. Ya, kata ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Kan tidur itu. Kenapa tidur itu kemudian Allah cantumkan dalam Al-Quran? Ini membuktikan bahwa tidur itu sesuatu yang tidak main-main. Maka digalilah oleh para ilmuwan sehingga mereka mendapatkan hikmah dari tidur itu apa, lalu kemudian di sisi kesehatannya seperti apa dalam kajian bagi mereka. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran itu, sekalipun bagi kita adalah hal yang sepele. Ya, tidur itu kan dianggap sepele bagi sebagian orang, tapi bagi Allah ini adalah sebuah keseriusan. Kemudian Allah tuliskan dalam kitab. Inna Ibrahim, ada berita besar setelah ini. Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Diulangi lagi dengan kalimat kana, adalah dia ummatan. Kata ummatan itu dia maknanya pemimpin. Tapi ketika disebutkan kata ummatan dalam ingatan kita, maka dia tidak hanya bermakna pemimpin, tapi bermakna umat yang banyak. Tapi kemudian mufassirin menjelaskan kata inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan, satu yang disebutkan nama tapi dijelaskan dalam kata umat. Apa maknanya? Satu tapi berkualitas. Satu berkualitas. Siapakah dia? Ibrahim alaihissalam. Makanya diambil, diungkapkan dengan kata ummatan. Satu orang berkualitas. Kalau mau ditarik dalam kondisi kekinian, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sangat pas untuk memungkinkan itu, bahwa di akhir zaman kita banyak, tapi buih di lautan. Banyak tapi tak berkualitas. Banyak tapi tak punya pengalaman. Andaikan kemayoritasan kita mungkin ya di tahun 80-an di angka 90 lebih persentase umat Islam. Kalau sekarang sudah turun gratis. Ya, di angka 70-an persentase umat Islam. Berarti kan sudah lebih dari 50% di negeri ini umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Ketika ada pembelaan terhadap Rasulullah SAW saja, apakah kita bersatu? Gak usah lebih jauh. Nama Muhammad itu dicatut ya, yang kemudian diidentikan dengan minuman keras, poni gitu. Apakah umat Islam bersatu untuk membelanya? Yang ngaku muslimah,
yang katanya juga bersyahadat, laki-lakinya juga bersunat. Apa yang terjadi? Malah membela keharaman itu. Inilah kondisi umat yang boleh jadi hikmahnya adalah kita perbaiki umat ini untuk masa yang akan datang. Banyak tapi tidak akan memberikan kemanfaatan kepada agama Islam sendiri. Kalau lebih 50% umat Islam itu menegakkan perda yang berkaitan dengan syariat Islam, tak akan susah di negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada himbauan yang akan dimasukkan menjadi perda oleh Kota Bukit Tinggi. Sholat subuh diperintahkan wajib bagi laki-laki. Apa yang terjadi? Yang ngaku muslim itu pula yang kemudian mencak-mencak. Ya Allah, saya kalau adalah pemimpin di negeri ini yang kualitasnya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, diperintahkan kita untuk sholat subuh wajib bagi laki-laki untuk datang ke masjid, mungkin saatnya kita bersyukur kepada Allah SWT telah diangkat dari kerak-kerak neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi di negeri ini? Menegakkan perda syariat Islam yang akan membela kita. Di seolah-olah kita ini masuk ke dalam neraka, lalu ada yang menyelamatkan kita. Ini pula yang kemudian kita tak setuju. Banyak kita, tapi tak dianggap. Kalau sekarang dia, mohon maaf saja, iyalah kalau muslim pemimpin kita. Tapi apakah kemudian berpihak kepada keislaman? Wallahu a'lam bishawab. Dia dan itu faktanya. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu, mohon maaf, satu kalimat yang paling ditakuti. Aku muslim. Gak ada bendera yang kalimatnya la ilaha illallah. Tapi kalau benderanya bendera PKI yang aman-aman saja. Tapi kalau sudah baju saja berkalimat la ilaha illallah sudah ditakuti. Jadi kalau begitu tanyalah keislaman orang-orang ini. Ini menunjukkan kepada kita banyak tapi tak berkualitas. Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa penyebab dari semua ini? Pertama, kita jauh dari Islam. Ini yang menyebabkan kita tak berkualitas. Kita jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, jauh dari segala-galanya yang tuntutan syariat Islam. Inilah yang membuat kita tidak berkualitas. Maka kemudian ketika kita mau menjadikan, tidak usah jauh-jauh untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah yang berkualitas saja, inilah yang barangkali yang akan menjadi hikmah pelajaran yang terbaik yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menjadi seorang ayah yang terbaik? Dirindukan oleh anak, dirindukan oleh istri kedatangan kita. Jangan sampai seperti pepatah Arab menyampaikan wujudi keadaan ini. Adanya kita di rumah disampaikan yang tidak ada. Ada kita, keberadaan kita dianggap nggak ada oleh keluarga. Mau pulang nggak pulang, mau ada nggak ada, nggak berpengaruh ayah di rumah. Makanya mohon maaf, kalau sudah begini, maka siap-siaplah anak kita akan lepas kendali dari beberapa aturan, baik aturan Allah maupun aturan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Maka jadilah ayah yang dirindukan, jadi ayah yang berkualitas, jadi contoh teladan. Coba bayangkan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kan cuma lewat mimpi saja. Ini arafil manam, aku melihat dalam mimpi. Dia cerita sama anaknya, Ani azbahuka, aku nyembelih kamu. Katanya lah bagi kias-kiasan cuma, ya. Kalau kata cambuk lah misalnya, atau kata mukul, kan pakai kata kiasan. Tapi katanya langsung, ini azbahuka, aku nyembelih kamu. Coba perhatikan kalimat sebelumnya, ya bunayya. Itu kalimat yang orang bahasa Arab adalah pendekatan secara psikologi kepada anaknya.
anak yang disayangi. Tapi kemudian jawaban anaknya, ya abatifkan, wahai ayah, kerjakan matukmar apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah pasti akan mendapatkan saya di orang yang sabar. Seperti apa kira-kira kualitas seorang ayah yang merintahkan anaknya untuk kemudian disembelih, anaknya mau? Kita bisa bayangkan itu kualitas seorang ayah. Kalaulah dia menolak dengan beberapa alasan, bisa saja. Ismail bisa nolak aja. Nama benar ya perintah itu seperti ini. Kejam sekali Tuhan ayah. Masa mau menyembelih saya? Atau mungkin menyembelih orang lain mungkin? Tidak mesti saya yang mesti sembelih. Bisa saja dia berargumen seperti itu untuk mengelakkan, dia tidak mau. Tapi dia jawab, ya abati, wahai ayah yang menjadi kebanggaanku. Karena dalam bahasa Arab kata abun, abi itu ayah, buya itu juga ayah artinya. Gabungan antara kata abun dengan buya itu disebut abati, ya abati. Wahai ayah yang berkualitas, wahai ayah yang menjadi impian, wahai ayah yang dirindukan, matukmar, silakan dikerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya pasti akan ayah dapatkan, insyaallah menjadi yang sabar. Masya Allah, luar biasa, menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, insyaallah mudah-mudahan hikmah pertama yang kita dapatkan, kita jadi suami yang jadi idaman, Pak. Yes. Ketika ngomong sama istrinya, ya, sentuhlah hatinya. Pun besok ya, tutup auratnya ya. Dan kalau kemana-mana, mohon maaf, jangan terlalu berdandan-dandan lah. Sebelah kaki saya ini dalam surga, sebelah laginya dalam neraka. Kalau kau tak pandai beragama, maka saya masuk neraka. Tapi kalau kau beragama, insya Allah kau adalah salah satu di antara bidadari surga nanti. Romantisme kehidupan berkeluarga itu penting, Pak. Nah, Rasulullah juga begitu. Maka jadilah menjadi pribadi ayah yang berkualitas, ayah yang jadi panutan buat anak-anak. Kalau omongan ayah nggak didengar lagi, kalau perintah ayah nggak dituruti lagi, kalau kemudian ayah menjadi seorang suami nggak dihiraukan lagi, nggak dilayani lagi, padahal kita sudah bekerja, sudah mencari nafkah pagi dan petang, siang dan malam, berapuh tulang ini Pak untuk mencari nafkah keluarga. Tapi kalau tak dihargai, introspeksi dirilah kita. Barangkali kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tak lagi oleh manusia. Tapi kalau belum menjadi pribadi yang terbaik, mari kita perbaiki. Insyaallah saya, Bapak yang hadir, posisi kita sama menjadi seorang ayah hari ini, sama menjadi mendidik istri dan anak-anak. Tugas yang paling berat itu bukan cari nafkah, ya. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ada yang kita yang bangun jam 8 pagi nggak ada kan? Kita sebelum subuh itu sudah bangun, ya. Sudah mendekatkan diri kepada Allah Taala, sudah berikhtiar mencari nafkah. Insyaallah kalau urusan nafkah kita penuhi sesuai dengan tuntutan yang ada. Tapi yang paling berat itu adalah ketika menjadi seorang pribadi ayah yang dicintai dan disayangi. Hilang kita itu ditangisi, Pak. Tak ketemu kita dicari. Belum pulang kita mungkin dia akan dihubungi. Dia merasa bahwa kehadiran kita adalah segala-galanya. Kalau sudah begini, indah untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan menarik buat mereka. Indah untuk kemudian kalau mereka mau disuruh, mau dilarang, pasti insya Allah akan mereka lakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Ini yang pertama, menjadi pribadi yang berkualitas. Yang kedua, qanitan lillah. Apa maknanya di sana? Totalitas taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berada di penguasa yang bernama Namrud situ, Pak, itu kejamnya 11-12 dengan Fir'aun. Kalau nggak mau mengikuti perintahnya, maka tak segan-segan mereka untuk kemudian membunuh. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhadapan dengan hal yang sama.
api yang membakar Ibrahim itu nggak tanggung-tanggung. Nah, ada riwayat yang menyebutkan setinggi istananya, bahkan burung yang lewat di atas itu mati terpanggang. Bingung kan para pengawal Namrud ini bagaimana cara melemparkan Ibrahim ini ke dalam, karena panas. Ibrahim ini juga orang yang kuat, maka ketapellah salah satu alat untuk melontarkan badan Ibrahim ke dalam. Nggak gentar itu Pak. Dan api itu dingin setelah beliau berada di sana. Ya narukuni badan salaman ala Ibrahim itu, dia sudah berada di sana dulu. Kalaulah malaikat membisikkan kepadanya, tenang Ibrahim, kau dilemparkan ke sana nanti apinya akan dingin, tenanglah Nabi Ibrahim. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam, kan tidak tahu bahwa lautan itu terbelah, kan mereka sudah berada di dalam, kalau baru kemudian lautan itu terbelah. Sama dengan Nabi Yunus alaihissalam, kapan dia diselamatkan? Karena sudah berada di dalam perut ikan dulu. Tidak langsung Allah beritahu kepadanya. Kalau sudah langsung diberitahu Allah, amanlah. Tidak ada kekuatan batin yang kemudian diarahkan untuk kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, dia totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah mati, mati saja. Kalau api itu yang membakar, ya sudah, ini takdirnya dia. Tapi begitulah Allah ingin menyelamatkan. Kalau sudah totalitas taat kepadanya, insya Allah Allah akan selamatkan. Maka pelajaran yang kedua yang insya Allah kita dapatkan adalah ketika kita sudah totalitas taat kepada Allah Ta'ala, apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi impian kita? Serahkan saja kepada Allah. Mau rezeki, mau perubahan yang terjadi ini di keluarga kita, kita ikhtiarkan dan kita tawakalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir insyaallah, walam yakun minal musyrikin. Nah, ini pentingnya di setiap ketaatan kepada Allah mesti juga dibarengi oleh sikap berhati-hati. Jangan jatuh kepada hal-hal yang musyrik. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikabarkan bahwa Azar ayah beliau itu adalah pembuat patung. Jadi beliau tumbuh dan berkembang di keluarga yang mohon maaf tentu tidak taat kepada Allah. Tetapi pengaruh dari kemusyrikan itu tidak ada dalam dirinya. Nah, salah satu dosa terbesar itu adalah musyrik, ketika kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Di negeri ini, di Indonesia ini Pak, seolah-olah kadang-kadang kemusyrikan itu, kesyirikan itu menjadi bahan yang bisa dijual juga rupanya, seperti pawang-pawang hujan dan sebagainya. Dengan hal percaya seperti itu, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samar. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Ada hal yang sepele di lingkungan kita, ada yang sepele Pak, itu syirik kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang kenduri ya, dipanggil pawang hujan, dipanggil pawang hujan, itu syirik kepada Allah Ta'ala. Ada penyakit bedah ayam, itu syirik kepada Allah Ta'ala. Berhati-hatilah. Kalau sudah tak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan, ini bahasa ilmiahnya begitu ya, tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi obat yang bisa diminum untuk menyembuhkan penyakit. Tawakal sajalah kepada Allah Ta'ala. Jangan menjatuhkan diri kepada kemusyrikan. Bedah ayam itu antara organ tubuh ayam dengan manusia tak pula sama. Kalaulah boleh bedah ayam itu mungkin sejak Rasulullah dahulu kan sudah ada binatang yang kemudian bisa ditransferkan penyakit. Di zaman sekarang masih percaya hal seperti ini. Kita sampaikan kepada sanak keluarga kita Bapak bahwa kalau sudah percaya saja dengan omongan dukun itu 40 hari Pak sholat kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Kalau kita wafat pada saat seperti itu, maka neraka jahanam, khalidina fiha abada, masuk ke dalam neraka itu selama-lamanya gak keluar. Bahkan sebagai kalimat penutup bahwa saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebuah keberhasilan kita jika tidak dikaitkan dengan kekuasaan Allah, maka itu menjadi sebuah dosa syirik kecil. Contoh,
yang mengarahkan kita untuk kemudian berbuat musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil dari hikmah perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita sebutkan dalam khutbah ini menjadi pelajaran. Kita doakan juga kepada Allah kita bahagian dari kisah itu dalam rangka proses pendidikan terhadap keluarga dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.